Wah wah wah, Sekjen AFC sampai respon timnas Malaysia akan di-ban FIFA. Apakah ini sebabnya Malaysia tak lolos di Piala AFF U23? Berikut info mengejutkannya. Nah loh, media Thailand tiba-tiba bahas serius omongan legenda timnas Indonesia. Apakah ini ada hubungannya dengan Malaysia di-ban FIFA? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Sekjen AFC sampai respon timnas Malaysia di-ban FIFA. Isu panas tengah menyelimuti sepak bola Asia Tenggara, khususnya timnas Malaysia, setelah tudingan serius mencuat bahwa skuad Harimau Malaya menggunakan pemain keturunan dengan garis keturunan palsu. Tuduhan tersebut memantik kekhawatiran besar di kalangan pecinta sepak bola. Bahkan memunculkan spekulasi bahwa Malaysia bisa saja dijatuhi sanksi berat, termasuk kemungkinan larangan tampil di ajang internasional oleh FIFA hingga tahun 2027. Tuduhan ini disuarakan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Justinus Laksana, dalam kanal YouTube miliknya, HY Sport, dan langsung menyita perhatian media regional, termasuk New Straits Times dari Malaysia. Justinus mengklaim bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia telah melanggar aturan kelayakan pemain internasional dengan memainkan sejumlah pemain kelahiran Amerika Selatan yang garis keturunannya diduga tidak sah. Bahkan ia menyebut bahwa garis keturunan tersebut telah direkayasa, membuat status kewarganegaraan para pemain tersebut diragukan. Menurut Justinus, hal ini bisa membuat Malaysia berpotensi dijatuhi sanksi berat oleh FIFA. Tuduhan itu tak pelak membuat geger, terlebih karena saat ini Malaysia sedang agresif melakukan proyek naturalisasi besar-besaran demi memperkuat tim nasionalnya. Menanggapi isu tersebut, Sekjen AFC, Datuk Seri Windsor John, akhirnya angkat bicara. Namun, pernyataannya justru memunculkan reaksi beragam. Windsor yang juga berkewarganegaraan Malaysia membantah dengan tegas semua tudingan itu. Ia menyatakan bahwa AFC tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kelayakan pemain naturalisasi, karena semua keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan FIFA. Ia juga menekankan bahwa AFC tidak memiliki informasi mengenai adanya rencana sanksi terhadap FAM, dan jika ada pihak Federasi Malaysia pasti akan lebih dulu mengetahuinya sebelum pihak manapun. Namun pernyataan dari Windsor John justru menuai ketidakpercayaan dari sebagian publik. Banyak yang meragukan netralitasnya mengingat ia adalah warga negara Malaysia. Kekhawatiran ini sangat beralasan sebab publik berharap AFC bisa bersikap objektif dan adil terhadap seluruh negara anggotanya. Sebagian warganet, terutama dari Indonesia dan juga dari dalam negeri Malaysia, menyuarakan keraguan akan keabsahan garis keturunan 7 pemain naturalisasi baru yang didaftarkan FAM. Nama-nama seperti Facundo Garces, John Irasabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, dan Imanol Machuca memang terdengar sangat asing jika dikaitkan dengan sejarah diaspora Malaysia. Kritik pun bermunculan. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana mungkin pemain dari Argentina, Spanyol, dan Portugal bisa begitu saja memperoleh kewarganegaraan Malaysia dengan dasar keturunan. Padahal sejauh ini tidak ada jejak diaspora Malaysia yang signifikan di negara-negara tersebut. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada rekayasa administratif demi memperkuat tim nasional secara instan. Apalagi New Straits Times juga menyebut bahwa Malaysia kini sedang membidik 6 hingga 10 pemain grade A tambahan dari luar negeri untuk memperkuat skuad mereka pada FIFA Matchday bulan September mendatang. Di tengah memanasnya isu ini, Malaysia diketahui menolak tawaran uji coba dari timnas Indonesia. Banyak yang menduga bahwa FAM memilih untuk menghindari sorotan publik yang lebih luas terkait para pemain naturalisasi barunya. Situasi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar, apakah FAM benar-benar yakin bahwa proses naturalisasi yang dilakukan telah sesuai dengan regulasi FIFA? Ataukah mereka justru sedang bermain di wilayah abu-abu demi keuntungan jangka pendek? Publik kini menanti dengan penuh waspada. Apakah FIFA akan angkat suara? Ataukah akan terjadi penyelidikan lebih lanjut?
Yang jelas, opini publik sudah mulai terbentuk dan banyak diantaranya menginginkan transparansi serta keadilan di pentas sepak bola internasional. Bagaimana menurut kalian, apakah FIFA sebaiknya menyelidiki lebih dalam soal pemain-pemain keturunan Malaysia ini? Atau apakah kalian percaya bahwa semuanya sudah sesuai aturan? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian yakin Sekjen AFC benar-benar netral atau justru ada konflik kepentingan karena ia juga berasal dari Malaysia? Jangan ragu untuk berbagi pandangan. Umur Ahmad Aisar Hadi akhirnya terungkap. Kontroversi soal usia pemain kembali mencuat di dunia sepak bola Asia Tenggara. Kali ini sorotan tajam mengarah kepada salah satu pilar timnas Malaysia U23, Ahmad Aisar Hadi bin Moh Sapri. Nama Aisar Hadi mencuat setelah penampilannya yang mencolok di laga Piala AFF U23 2025 melawan timnas Indonesia U23 pada 21 Juli lalu. Pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol itu memang menyisakan sejumlah catatan, salah satunya adalah dugaan bahwa sang pemain Malaysia tersebut memalsukan usianya demi bisa tampil di turnamen kelompok umur tersebut. Publik Indonesia mulai ramai memperbincangkan usia Aisar Hadi lantaran secara kasat mata, wajah sang pemain dianggap lebih tua dibandingkan rekan-rekannya di timnas Malaysia maupun pemain timnas Indonesia U23. Hal ini menimbulkan spekulasi liar di media sosial bahwa Aisar mungkin saja menggunakan data usia palsu seperti beberapa kasus pencurian umur yang sempat terjadi di level sepak bola Asia sebelumnya. Dugaan itu semakin menguat mengingat Aisar bukan kali ini saja menjadi sorotan. Pada tahun 2022 silam, saat membela Malaysia di Piala AFF U19, media Vietnam The Tao 247 sempat menuduh bahwa dokumen resmi milik Aisar tak sesuai dengan kenyataan. Namun setelah berbagai rumor berseliweran, publik akhirnya mendapatkan kejelasan. Melalui data resmi dari situs Transfermarkt diketahui bahwa Ahmad Aisar Hadi lahir pada tanggal 4 September 2003 di Johor, Malaysia. Artinya, saat tampil di Piala AFF U23 2025, usianya masih 21 tahun dan memenuhi syarat untuk bertanding di turnamen tersebut. Sesuai regulasi AFF, hanya pemain kelahiran setelah 1 Januari 2002 yang berhak bermain di ajang ini. Maka dugaan bahwa ia memalsukan usia bisa dibilang gugur berdasarkan data yang tersedia secara terbuka. Meski demikian, banyak netizen yang masih belum percaya sepenuhnya. Pasalnya, kontroversi seputar pencurian umur dalam sepak bola kelompok usia bukan hal yang baru, dan beberapa kasus sebelumnya menunjukkan bahwa dokumen resmi kadang tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan. Kecurigaan ini diperparah dengan unggahan-unggahan dari akun seperti Happy World yang menunjukkan bahwa Aisar Hadi sudah bermain di level profesional sejak usia yang sangat muda, yaitu 16 tahun. Hal ini tentu membuat sebagian publik bertanya-tanya apakah benar dia lahir tahun 2003 atau justru lebih tua dari itu. Terlepas dari kontroversi tersebut, tak bisa dipungkiri bahwa Aisar Hadi tampil impresif saat membela Malaysia U23. Ia menunjukkan permainan lugas, penuh determinasi, dan mampu mengawal lini pertahanan dengan baik. Bahkan dalam laga melawan Indonesia, ia terlibat duel panas dengan Jens Raven dan diganjar kartu kuning karena pelanggaran keras di menit ke-37. Aksi tersebut membuatnya menjadi salah satu pemain Malaysia yang paling banyak disorot publik Indonesia, baik karena performanya maupun isu yang melingkupinya. Meski isu usia kini telah dijawab lewat data resmi, perdebatan masih terus berlanjut. Ada yang menerima fakta tersebut dan menyatakan bahwa tak ada yang salah, namun tak sedikit pula yang tetap menyimpan keraguan. Di era digital seperti sekarang, publik semakin kritis dan tak mudah menerima begitu saja informasi yang diberikan pihak berwenang, terlebih jika ada sejarah kontroversi di belakangnya. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa usia Ahmad Aisar Hadi memang benar 21 tahun seperti yang tercantum dalam data resmi? Atau kalian masih ragu dan merasa ada yang janggal dalam kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari berdiskusi secara sportif, adil, dan tetap menjaga semangat fair play dalam sepak bola.
Omongan legenda timnas Indonesia jadi pembahasan serius media Thailand. Benar-benar di luar dugaan. Pernyataan dari salah satu legenda sepak bola Indonesia, Pasek Wijaya, justru menjadi sorotan serius media Thailand jelang laga panas semifinal Piala AFF U23 2025. Tak tanggung-tanggung, media ternama Siam Sport mengulas secara mendalam analisis Pasek mengenai performa Garuda Muda yang akan berhadapan langsung dengan Gajah Perang Muda pada 25 Juli 2025. Situasi ini menciptakan atmosfer yang semakin menegangkan karena bukan hanya pemain yang bersiap di lapangan, namun komentar dari luar juga mulai memberi tekanan tersendiri. Pasek Wijaya yang kini menukangi tim muda Bali United memberikan pandangannya dengan jujur dan lugas mengenai kondisi timnas Indonesia U23. Ia menilai bahwa tim asuhan pelatih asal Eropa tersebut telah menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun ia juga tidak menampik bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi, terutama dalam hal membongkar pertahanan lawan yang rapat dan bermain dalam blok rendah. Menurut Pasek, Indonesia U23 masih terlihat kesulitan menciptakan peluang ketika menghadapi tim-tim dengan organisasi pertahanan yang baik seperti yang ditunjukkan Filipina dan Malaysia di babak grup. Ia menggarisbawahi bahwa walaupun Garuda Muda mampu menguasai bola dan memainkan umpan-umpan pendek yang rapi, namun efektivitas di sepertiga akhir lapangan masih belum maksimal. Hal inilah yang bisa menjadi kendala besar saat melawan Thailand, yang selama ini dikenal sangat disiplin dalam bertahan dan memiliki serangan balik yang cepat dan mematikan. Komentar Pasek ini pun langsung menarik perhatian media Thailand. Siam Sport bahkan menjadikan pernyataannya sebagai artikel khusus, seolah ingin menunjukkan bahwa Indonesia sedang dalam tekanan menjelang laga. Mereka mengapresiasi pengamatan Pasek sembari menyoroti bagaimana timnas Indonesia U23 masih dianggap sebagai tim yang belum cukup tajam di lini depan. Secara tidak langsung, media Thailand menganggap komentar Pasek sebagai celah yang bisa dieksploitasi oleh tim muda Gajah Perang. Namun di sisi lain, reaksi dari media Thailand terhadap ucapan Pasek justru memperlihatkan betapa besarnya pengaruh seorang legenda sepak bola Indonesia dalam skala regional. Komentar Pasek yang pada awalnya hanya ditujukan sebagai bentuk evaluasi konstruktif, kini menjadi bahan diskusi luas yang bahkan digunakan untuk membaca kekuatan dan kelemahan Garuda Muda dari sudut pandang lawan. Ini membuktikan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia kini benar-benar diperhatikan oleh negara tetangga. Laga semifinal Indonesia versus Thailand tentu akan menjadi pertarungan taktik dan mental. Thailand datang dengan status unggulan, namun Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan barisan pemain muda bertalenta seperti Arkan Kaka, Jens Raven, dan Robbie Darwish, Garuda Muda tetap memiliki peluang besar jika mampu menerapkan skema permainan yang lebih efisien dan menembus lini pertahanan Thailand yang dikenal kokoh. Kini pertanyaannya, apakah komentar dari Pasek Wijaya akan menjadi pemicu semangat bagi Garuda Muda untuk membuktikan diri atau justru menjadi tekanan tersendiri yang membebani mereka di lapangan? Satu hal yang pasti, seluruh mata publik Asia Tenggara akan tertuju pada pertandingan ini. Semifinal antara Indonesia dan Thailand bukan hanya soal skor, tapi juga harga diri dan gengsi di kancah ASEAN. Bagaimana menurut kalian? Apakah komentar Pasek Wijaya memang terlalu terbuka sehingga bisa dimanfaatkan media lawan? Atau justru itu menjadi bentuk evaluasi realistis agar tim kita semakin kuat? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung Garuda Muda. Thailand dapat sial jelang semifinal Piala AFF U23. Benar-benar di luar dugaan, timnas Thailand U23 justru mendapat kabar sial jelang laga panas melawan timnas Indonesia U23 di semifinal Piala AFF U23 2025. Laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 25 Juli 2025 ini semula diprediksi berjalan seimbang. Namun beberapa faktor non-teknis membuat situasi justru lebih menguntungkan bagi skuad Garuda Muda. Meski Thailand datang sebagai juara grup C, hasil imbang tanpa gol melawan Myanmar menyisakan sejumlah catatan, terutama soal stamina dan kesiapan mental yang bisa menjadi penentu di fase gugur. Salah satu kabar buruk yang menghantam Thailand adalah jadwal pertandingan yang tidak berpihak kepada mereka.
Tim asuhan Tawacai Damrong Ontrakul baru menyelesaikan laga terakhir fase grup pada Selasa, sedangkan Timnas Indonesia sudah merampungkan seluruh pertandingannya sejak Senin 21 Juli. Ini berarti Indonesia memiliki waktu istirahat lebih panjang, yakni 3 hari penuh, sementara Thailand hanya memiliki waktu 2 hari untuk melakukan pemulihan. Dalam turnamen singkat dan padat seperti ini, perbedaan 1 hari istirahat bisa berdampak besar pada kondisi fisik para pemain. Meski pelatih Thailand mencoba bersikap tenang dan menyebut bahwa timnya harus siap menghadapi tantangan apapun, banyak pengamat menilai situasi ini bakal menyulitkan Thailand. Dalam pernyataannya kepada media, Tawacai mengakui bahwa waktu istirahat yang pendek memang menjadi tantangan tersendiri. Namun ia tetap menegaskan bahwa mereka telah mempersiapkan diri untuk kemungkinan bertemu Indonesia sejak awal, sehingga semangat bertanding tetap terjaga. Pernyataan tersebut memang menunjukkan mental juara, tapi fakta di lapangan bisa berbicara lain. Kabar sial lainnya datang dari sisi atmosfer pertandingan. Berbeda dari fase grup di mana Thailand bermain tanpa dukungan penonton di Stadion Candrabhaga, kini mereka harus tampil di stadion terbesar di Indonesia yang dikenal dengan atmosfer fanatik para pendukungnya. SUGBK dipastikan akan dipenuhi puluhan ribu supporter Garuda Muda yang siap memberikan tekanan sepanjang pertandingan. Ini menjadi keuntungan besar bagi Indonesia mengingat faktor dukungan penonton kerap menjadi bahan bakar semangat tambahan bagi pemain muda di laga-laga krusial. Pelatih dan kapten Thailand mencoba memutar kondisi ini menjadi motivasi. Tawacai bahkan menyebut bahwa atmosfer penuh tekanan seperti ini adalah kesempatan, bukan beban. Sementara sang kapten Seksan Ratra mengaku sangat menantikan laga yang akan dimainkan di hadapan ribuan pasang mata. Mereka menyatakan bahwa tantangan dari supporter lawan justru bisa menjadi ajang uji mental bagi skuad muda Thailand. Namun tetap saja tekanan psikologis dari publik tuan rumah bisa menjadi pisau bermata dua mendorong performa atau justru membuat gugup dan tidak fokus. Dari semua ini bisa disimpulkan bahwa secara teknis kedua tim cukup berimbang, namun secara non-teknis Indonesia punya lebih banyak keuntungan. Mulai dari durasi istirahat yang lebih lama, pengalaman bertanding di stadion yang sama, hingga dukungan penuh dari supporter fanatik di tribun, semuanya bisa menjadi faktor pembeda. Ini adalah momentum penting bagi Garuda Muda untuk membuktikan bahwa mereka mampu melangkah ke final dan mewujudkan mimpi menjadi juara. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah keuntungan non-teknis ini cukup untuk membawa Indonesia mengalahkan Thailand? Atau justru mental juara Thailand akan berbicara lebih banyak di laga semifinal nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan beri dukungan terbaik untuk Garuda Muda. Reaksi supporter Timnas Indonesia usai Hoki Caraka resmi layangkan somasi ke netizen. Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia U23 bukan karena hasil pertandingan, tetapi karena tindakan tegas dari salah satu pemainnya, Hoki Caraka. Setelah dibanjiri komentar pedas dan hinaan dari netizen di media sosial usai laga melawan Malaysia di Piala AFF U23 2025, Hoki akhirnya memutuskan untuk melayangkan somasi. Langkah ini sontak memancing reaksi besar dari para pendukung Garuda Muda yang selama ini menyaksikan dinamika panas antara pemain dan netizen secara langsung di dunia maya. Timnas Indonesia U23 sendiri berhasil melaju ke semifinal setelah menjadi juara grup A dengan perolehan 7 poin. Hasil imbang 0-0 melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah cukup untuk memastikan langkah mereka. Namun, performa beberapa pemain dinilai tidak maksimal oleh para penggemar. Salah satu yang disorot tajam adalah Hoki Caraka. Penyerang muda ini dianggap tampil di bawah harapan. Bahkan oleh sebagian fans disebut bermain seperti pemain tarkam sindiran keras yang dilontarkan di kolom komentar Instagram resmi PSSI maupun akun pribadi Hoki. Merasa direndahkan dan dihina, Hoki akhirnya mengambil langkah hukum. Dalam surat somasi terbuka yang ia unggah di akun Instagram pribadinya @hokicaraka_, Hoki menegaskan bahwa dirinya telah menjadi korban penghinaan dari sejumlah akun.
Ia menuntut permintaan maaf secara terbuka dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika tidak ada tanggapan, ia menyatakan siap melanjutkan ke jalur pidana dengan membuat laporan ke pihak kepolisian. Tindakan ini mengundang gelombang reaksi dari publik. Sebagian besar supporter langsung membela hoki. Mereka menyatakan bahwa kritik terhadap performa pemain adalah hal wajar, namun tidak dengan menghina atau membuli. Banyak yang menilai tindakan hoki sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya komentar seenaknya yang selama ini marak di media sosial. Kritik boleh, membuli jangan, tulis seorang netizen. Yang lain menambahkan bagus, gituin aja. Netizen zaman sekarang udah kelewat batas. Tak sedikit pula yang menyindir para penghina hoki, mempertanyakan siapa mereka hingga merasa layak menilai kualitas pemain profesional tanpa pernah merasakan kerasnya lapangan hijau. Namun, tidak semua komentar mendukung sepenuhnya. Ada juga suara-suara netral yang mencoba menilai situasi dari dua sisi. Beberapa netizen mengakui bahwa permainan hoki memang menurun, apalagi setelah beberapa postingannya di media sosial menampilkan aktivitas yang jauh dari sepak bola profesional. Jujur, saya juga kecewa sama permainannya. Tapi tetap menghina bukan solusi, tulis salah satu komentar yang cukup banyak disukai. Fenomena ini membuka diskusi luas tentang batas antara kritik dan penghinaan di dunia olahraga, terutama di era media sosial. Pemain sekeras apapun mereka di lapangan, tetaplah manusia yang punya batas kesabaran. Di sisi lain, supporter merasa punya hak menyuarakan opini, terutama jika merasa kecewa. Tapi pertanyaannya, apakah opini itu harus disampaikan dengan cara merendahkan? Kasus hoki Caraka ini bisa menjadi momentum penting bagi dunia sepak bola Indonesia. Mungkin sudah saatnya semua pihak baik pemain, supporter, maupun federasi membangun budaya yang lebih sehat, kritis, tapi tetap beradab. Jika tidak, maka kita akan terus melihat pemain-pemain muda terpuruk bukan karena performa di lapangan, melainkan karena tekanan mental dari media sosial. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah somasi ini langkah yang tepat dari hoki Caraka atau justru terlalu berlebihan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita bahas bersama dengan bijak. Elkan Bagot dan Ivar Jenner beri kabar baik untuk timnas Indonesia. Kabar baik menyapa pecinta sepak bola tanah air jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pemain diaspora kebanggaan timnas Indonesia, Elkan Bagot dan Ivar Jenner, membawa angin segar yang membuat optimisme pendukung Garuda semakin menggelora. Pasalnya, keduanya kini resmi masuk dalam skuad utama klub masing-masing untuk musim 2025-2026, sebuah pencapaian penting dalam karier profesional mereka. Sekaligus sinyal positif bagi timnas Indonesia yang bersiap menghadapi lawan-lawan tangguh di fase selanjutnya. Elkan Bagot, bek jangkung yang telah menjadi andalan di lini belakang skuad Garuda, kini tercatat dalam skuad utama Ipswich Town. Klub tersebut akan tampil di Championship, kasta kedua Liga Inggris yang dikenal penuh tekanan dan kompetisi sengit. Ini merupakan langkah maju bagi Elkan yang musim lalu harus rela menjalani masa peminjaman di Blackpool demi mendapatkan menit bermain. Perjuangannya berbuah hasil. Dengan kerja keras dan konsistensi, pemain kelahiran Thailand yang besar di Inggris ini akhirnya dipercaya pelatih Ipswich untuk mengisi slot tim utama. Sementara itu, kabar tak kalah menggembirakan datang dari Ivar Jenner. Gelandang berdarah Belanda Indonesia itu kini masuk dalam skuad utama FC Utrecht Club Eredivisie atau kasta tertinggi di Liga Belanda. Musim lalu Ivar memang lebih sering bermain di tim muda Utrecht, namun performanya di timnas Indonesia menunjukkan bahwa dia pantas naik kelas. Dengan status sebagai pemain utama di klub selevel Utrecht, Ivar punya peluang besar untuk berkembang lebih cepat dan matang, baik dari segi teknik maupun mentalitas bertanding.
Keberhasilan keduanya bukanlah sesuatu yang datang secara instan. Perjalanan mereka penuh tantangan dan kesabaran. Elkan harus rela dipinjamkan ke beberapa klub kasta bawah mencoba membuktikan dirinya dari bawah, sementara Jenner bersabar di skuad muda menunggu kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya. Kini, kerja keras itu dibayar lunas. Masuknya mereka ke skuad utama bukan hanya tentang nama besar, tetapi juga tentang proses panjang yang mereka jalani dengan penuh dedikasi. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi pelatih Shin Tae-yong dan seluruh skuad Garuda. Kesiapan Elkan dan Ivar di level klub akan berdampak langsung terhadap performa mereka di pentas internasional. Dengan jam terbang yang meningkat, kualitas dan ketangguhan mereka di lapangan akan lebih terasa. Apalagi mengingat lawan yang akan dihadapi Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan tim sembarangan. Arab Saudi, Irak, bahkan Australia bisa menjadi lawan berat dan Indonesia sangat butuh pemain yang siap tempur di level tertinggi. Tak heran jika kabar ini disambut antusias oleh supporter di media sosial. Banyak yang memberikan pujian terhadap etos kerja Elkan dan Ivar yang lebih memilih diam dan fokus mengembangkan diri ketimbang sibuk mencari sensasi. Diam dan bekerja keras, bukan sibuk cari panggung. Respect buat Jenner dan Bagot, tulis salah satu netizen dalam komentar yang viral. Sikap mereka menjadi teladan bagi generasi muda Indonesia bahwa jalan menuju sukses butuh waktu, disiplin, dan komitmen tinggi. Kini sorotan tertuju pada kiprah mereka di musim kompetisi 2025-2026. Akankah Elkan Bagot tampil reguler di Championship? Apakah Ivar Jenner bisa mengunci posisi di lini tengah Utrecht? Waktu yang akan menjawab. Namun yang pasti, masa depan keduanya tampak cerah. Dan sebagai fans, kita berhak berharap bahwa kerja keras mereka bisa membawa timnas Indonesia terbang lebih tinggi di panggung dunia. Bagaimana menurut kalian, apakah Elkan dan Ivar sudah siap jadi tulang punggung timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar.